Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan bahasan hukum penyimpangan dalam bidang seksual. Pada pertemuan yang lalu sudah saya bahas 5 poin ya. Dan yang sekarang nomor 6. Kita sering dengar istilah pornografi. Tapi di dalam bab penyimpangan, pornografi itu bermakna memenuhi kebutuhan biologis, kebutuhan seks dengan melihat gambar-gambar porno, gambar-gambar menarik, cabul, atau membaca cerita-cerita yang menjurus ke situ, yang sering diistilahkan di dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis, ar-rafas. Sehingga zakat fitri di dalam hadis disebut penyucian yang saum dari rofas. Ya, rofas itu kaitan dengan pornografi. Walaupun rofas kadang-kadang bermakna hubungan yang halal. Seperti di dalam Al-Quran, uhilla lakum lailatas siyamir rofasu ila nisaikum, jadi kepada istrimu. Jadi oleh karena itu rofas menjurus kepada pergaulan biologis. Dan yang di sini penyimpangan itu adalah rofas yang dilakukan dengan atau bukan dengan suami istri. Jadi cerita porno atau menjurus kepada pornografi kalau dilakukan dengan suami istri itu dibolehkan, karena di dalam Al-Quran juga dikatakan uhila lakum lailatas siyami rofasu, kecuali kalau dalam keadaan ihram. Kalau di dalam keadaan ihram itu beda ya. Jadi karena di situ ada ketentuan, kalau ihram itu kadang-kadang yang halal menjadi haram. Ya, antara lain ropas suami istri kalau dalam keadaan ihram kan tidak dibenarkan. Nah, di sini pornografi itu adalah memenuhi kebutuhan seks dengan melihat gambar-gambar yang menjurus ke situ, cabul, atau membaca cerita-cerita. Dan grab itu kan gambar ya. Jadi bukan ada pornografi, ada porno aksi. Kalau aksi itu perbuatan atau kelakuan, kalau ini grafi. Jadi tentu saja jika tidak dilanjutkan dengan yang dilakukan kepada suami istri, bukan perzinahan kalau hanya cerita atau hanya cabul atau hanya melihat yang seperti itu. Tapi itu penyimpangan di dalam urusan psikologi, karena boleh jadi masuk kepada jinatun nafas atau jin halayan, jinah hayalan, sinatun nafas. Tapi bila dilakukan oleh orang yang tidak bersuami istri, itu akan menimbulkan hayalan yang tidak tersalurkan. Melihat gambar, membayangkan, nah jadi menjurus kepada jinatun nafas. Tapi kalau melihat gambar itu hukumnya tentu tidak sama dengan melihat aurat secara langsung. Makanya
muncul perbedaan pandangan di kalangan ulama. Kalau melihat gambar yang memperlihatkan aurat itu sama hukumnya dengan melihat langsung. Kalau ditanya sama atau tidak, jelas semua ulama juga bersepakat tidak sama, baik hukumnya maupun prakteknya tidak sama. Karena kalau gambar ya namanya juga gambar, berbeda dengan langsung. Tapi apakah boleh atau tidak? Nah, di situ yang menimbulkan perbedaan pendapat. Karena ada yang menjurus kepada dampak negatif. Nah, kalau menjurus kepada dampak negatif, maka harus benar-benar dijauhi. Terutama oleh orang yang belum bersuami, belum beristri. Karena itu secara psikologis menimbulkan dampak negatif, hayalan-hayalan yang tidak karuan. Saat ini kan telah terlihat bukti-bukti betapa banyak dampak negatif dari pornografi ini, baik bagi kaum remaja ataupun kaum tua. Makanya pemberantasan pornografi harus dilakukan secara simultan, mulai dari produser sampai pada pengedar. Jadi kalau pornografi melalui film-film, melalui gambar-gambar, melalui media massa. Makanya sekarang kan kalau melalui media massa banyak aturannya ya. Sehingga kalau saya ngirim ke YouTube, itu di situ kan ada pertanyaan, apakah YouTube Anda boleh dilihat oleh anak kecil ataukah tidak? Maka rata-rata YouTube saya kirim bebas. Walaupun sekarang berkaitan pembahasan kepada urusan yang dewasa, tetapi karena pendekatannya, karena pembahasannya dari sudut agama, dari sudut syariah, maka menurut saya boleh dibaca, boleh didengar oleh seluruh umur atau segala umur. Makanya selalu saya tulis di situ publik secara umum. Tapi ini suatu gambaran bahwa di dalam YouTube saja sudah ada filter. Jadi yang dikirim itu apakah boleh dilihat oleh anak kecil ataukah tidak. Itu sudah bagus. Karena sudah merupakan gambaran, ada didikan ya. Karena kalau menjurus kepada perjinahan majazi istilahnya, ketika saya bahas hadis, ada perjinahan majazi, ada fikih, itu ada dampak negatif. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha kataba ala ibni Adam haddahu minaz zina adroka dzalika la mahalah fajinal ainaini an-nadru wajinal lisan an-nutku wan nafsu tamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu dzalika au yukadzibuhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan atas Bani Adam, anak cucu Adam, atas manusia, haddahu minaz zina, bagian dari perbuatan zina. Adroka dalika, dan mencapai hal itu, melakukan hal itu, la mahalalah, sulit untuk dihindari, tidak bisa menghindari. Apa itu? Fajinal ainain, jinah mata. Apa itu jinah mata? An-nadru, melihat. Wajinal lisan anutku, jinah lisan, lidah, ngobrol
atau porno yang berkaitan dengan obrolan. Wan nafsu tamanna watastahi, dan nafsu atau rohani atau jiwa membayangkan, mengilustrasikan. Jadi nafs itu hanya sampai membayangkan, mengilustrasikan atau ngalamun. Sedangkan yang membenarkan atau mendustakan farj, wal farju yusaddiqu dalika au yukadzibuhu. Farji itu bisa membenarkan kepada perzinahan, bisa juga mendustakan. Jadi kalau dia tidak melakukan, kelaminnya tidak melakukan, berarti itu dia mendustakan. Tapi kalau melakukan, maka membenarkan. Tentu saja hadis ini bukan berarti membolehkan, tetapi memberikan perhatian agar jangan sampai mendekati kepada perzinahan. Walaupun sifatnya di sini jinah majazi, tapi diusahakan jangan sampai berdampak negatif. Jangan sampai ada efek yang tidak dibenarkan. Nah, sekarang bagaimana kalau pornografi itu sesama jenis? Perempuan melihat aurat perempuan, laki-laki melihat aurat laki-laki. Rasul SAW bersabda, la tandurul mar'atu ila auratil mar'ah, wala yandurur rajulu ila auratir rajuli. Perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Laki-laki juga tidak boleh melihat aurat laki-laki. Makanya kalau di pesantren atau di asrama itu harus menyediakan kamar mandi sesuai dengan jumlah santri, jumlah yang diasramakan. Kenapa saya soroti urusan pesantren? Sebab kadang-kadang pesantren jumlah santrinya ribuan atau ratusan, tapi kok WC-nya cuman kecil. Jadi kadang-kadang mereka terpaksa mandi harus bareng. Sehingga tidak sedikit itu, dan sulit itu di pesantren mandi berpakaian, ya. Sehingga oleh karena itu harus dikritik, harus diperbaiki. Ya, WC itu harus disesuaikan dengan jumlah. Ya minimal mungkin sepertiganya, ya. Ya kalau santrinya 100, ya minimal 30 WC itu. Kalau 300 ya 100. Ya, karena dari satu segi dituntut, diperintah mereka berjamaah, tapi dari segi lain fasilitas tidak memadai, sehingga banyak yang berbarengan. Makanya di sini tandaskan la tandurul mar'atu ila auratil mar'ati wala yandurur rajulu ila auratir rajuli. Perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan, laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki. Tentu saja aurat di sini yang berkaitan dengan penyimpangan biologis, ya. Sebab seperti perempuan kan pakaiannya itu ada pakaian untuk luar, untuk bertemu dengan ghair muhrim atau ghair mahram. Ada juga perempuan yang bisa digunakan pakaian tersebut apabila bertemu dengan mahram. Ya, mahram itu kalau lihat orang tua, anak, saudara, mertua, itu kan mahram. Itu tidak mesti tertutup seluruh tubuh. Nah, jadi istilahnya pakaian dalam. Kalau laki-laki kan pakaian dalamnya yaitu ma baina surah ila rukbah. Nah, ini la tandurul mar'atu ila auratil mar'ah wala yandurul rajulu ila auratir rajuli. Kemudian yang ketujuh, kalau tadi yang keenam, yang ketujuh itu adalah anal.
anal seks atau seksualisme, seksualisme, yaitu memuaskan atau memenuhi kebutuhan melalui dubur. Apakah sesama atau sudah suami istri ataukah belum suami istri? Tentu saja semuanya dilarang kalau melalui dubur itu, anal itu, walaupun suami istri. Jadi tidak dibenarkan, apalagi kalau bukan suami istri, ya. Jadi homo atau lesbi, atau kalau kalau homo atau lesbi tidak selamanya kepada anal. Tapi kalau ini mah khusus tentang anal. Kalau suami istri pun tetap dilarang. Dan jika dilakukan sejenis, tidak hanya termasuk anal, tapi juga termasuk homo atau lesbi. Dan lebih berat keharamannya. Adapun suami istri, suami kepada istrinya, ditekankan oleh Rasulullah, mal'unun man ata imro'atan fi duburiha. Terkutuk orang yang menggauli istri via dubur. Dubur itu lubang belakang. Itu dikutuk oleh Rasulullah SAW. Mal'unun man ata imro'atan fi duburiha. Jadi melalui dubur itu walaupun suami istri tetap dilarang. Kan itu terkutuk. Kalau terkutuk itu kan dibenci. Benci itu dilarang. Nah, jadi haram hukumnya. Kedelapan sekarang. Kedelapan, skoptopilia, yaitu memenuhi kebutuhan seks melalui cara melihat orang lain yang sedang bergaul, memuaskan, memenuhi kebutuhan seks dengan melalui lihat orang lain sedang bergaul. Bagaimana kalau tidak langsung, seperti melihat film hal itu atau gambaran seperti itu? Apakah sama dengan melihat secara langsung live? Tentu saja hukumnya berbeda. Tetapi tetap ada gangguan, tetap termasuk penyimpangan kalau untuk memuaskan kebiasaan atau kebutuhan tersebut. Jadi melihat orang lain sedang bergaul, sedang berjima, kan ada istilahnya itu tontonan, ada tontonan melalui film, ada juga tontonan live show. Nah, tentu saja live show lebih berat hukumannya dibanding dengan film. Perbuatan semacam ini termasuk tercela. Karena apa? Karena di dalam surat An-Nur kan diperintahkan untuk menutup diri dari melihat aurat. Yang aurat itu seperti yang live show tadi, yang siaran langsung. Jadi tidak hanya memperlihatkan aurat yang dilarang, tapi juga melihat aurat orang yang melakukan itu. Orang yang sedang bergaul jelas termasuk aurat, jadi bukan untuk dipertontonkan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wala yatar jorrad wala yatajarrad tajarrudal airain." Apabila salah seorang di antara kamu bergaul suami istri, hendaklah bersembunyi. Jadi jangan memperlihatkan ketelanjangan. Jadi kalau
kalau hadis ini bukan berarti tidak boleh telanjang, tapi tidak boleh terlihat orang. Jadi harus hal yastatir, harus menutup diri, harus nyumput, harus bersembunyi. Tapi kalau di kamar terkunci, tertutup, tidak akan bisa melihat siapapun, ya kalau hanya berdua suami istri, kalau hanya berdua suami istri tidak ada aurat. Aurat itu kalau dilihat oleh pihak lain. Jadi hadis ini memerintah agar setiap gaul suami istri itu tertutup, artinya bersembunyi, jangan sampai ada orang yang melihatnya. Nah maka kalau tadi skoptofilia itu kan nonton, kalau yang ditonton maupun yang nonton ridho, jadi yang ditontonnya seneng gitu, yang menontonnya juga seneng, jadi silih pikarido seperti live shop. Nah itu dilarang, baik yang menonton maupun yang ditonton. Tetapi kalau yang ditontonnya tidak ridho, hanya yang menontonnya saja, tentu yang dosa yang menontonnya. Kalau yang tidak ada kesengajaan, yang bersangkutan hanya dilihat orang, ya tidak berdosa, karena memang bukan untuk dilihat orang kalau sudah tersembunyi. Dan itu kaitan dengan masalah aurat. Orang yang boleh melihat aurat berupa kelamin itu kan hanya dalam kehidupan suami istri. Dalam hadis lain telah dibahas pada waktu yang lalu, ihfad auratak illa an zaujik, pelihara auratmu kecuali pada suami dan istri. Jadi kalau pada suami dan istri mah boleh saja diperlihatkan, atau suami menonton kelamin istrinya atau istri menonton kelamin suaminya, itu tidak dilarang karena tidak ada aurat. Jadi wala yatajarrod, tajarrudal iron itu jangan sampai dilihat oleh pihak lain. Jadi yang boleh lihat itu hanya suami istri. Jadi kalau diperlihatkan kepada pihak lain, itu kan pamer atau live show, itu dilarang karena sudah memberikan fasilitas, ya. Oleh karena itu bagi suami istri tidak boleh direkam segala macam, karena itu direkam otomatis diperlihatkan, ya. Walaupun ada ya mah rahasia sendiri, jadi dibikin direkam untuk berdua. Direkam itu kan ada penontonnya ya seperti operator operator HP-nya ada. Kalau direkamnya oleh alat yang langsung, tapi kalau rekamannya HP saja tentu HP, tapi kan lama kelamaan akan terlihat juga. Kemudian voyeurisme ialah memenuhi kebutuhan dengan melihat atau mengintip lawan jenis yang sedang telanjang, yang sedang terlihat auratnya, dia ngintip atau mencari-cari kesempatan untuk melihat wanita yang tersingkap auratnya. Jadi perbuatan semacam ini jika dilakukan bukan suami istri adalah termasuk jinah mata yang sudah dibahas pada waktu yang lalu. Karena di dalam surat An-Nur kan diperintahkan untuk menutup mata diri sendiri, jadi tidak boleh memperlihatkan dan tidak boleh melihat. Tapi ada orang yang menyimpang, lihat-lihat cari kesempatan untuk melihat aurat, baik aurat lawan jenis tentu saja. Karena dalam surat An-Nur 30-31 itu diperintahkan untuk menahan pandangan, baik laki-laki kepada wanita maupun wanita kepada laki-laki. Jangankan melihat auratnya, melihat wajah lawan jenis, andaikan disertai dengan syahwat, kan sudah dilarang. Kalau
disertai dengan syahwat. Nah, perhatikan saja nasihat Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, la tutbi'in nadrotan nadrota, fa inna lakal ula wa laisat lakal akhirah. Hai Ali, jangan engkau ikuti penglihatan itu dengan penglihatan berikutnya. Fa inna laka, hakmu yang dibolehkan itu adalah al-ula, yang pertama. Ya, kalau melihatnya sepintas yang tidak disertai dengan syahwat, jadi yang dimaksud dengan nadratul ula, penglihatan pertama itu tentu saja bukan secara fisik, tapi kaitan dengan melihat disertai syahwat atau tidak. Jadi bukan tidak boleh melihat sama sekali, kecuali hanya sekali. Ya tuh kumaha seorang ustadz ceramah di ibu-ibu, apakah tidak boleh melihat ibu-ibu? Masa harus pejam mata, perem, atau nunduk, atau melihat ke tempat lain, atau dosen melihat mahasiswa mahasiswi, apa tidak boleh diperhatikan mahasiswa mahasiswinya? Tentu saja yang dimaksud dengan lakal ula yang pertama itu yang tidak disertai oleh syahwat. Laisa lakal akhirah, yang disertai itu yang tidak boleh. Hadis ini melarang untuk memperhatikan aurat orang lain. Makanya diperintah kaum wanita untuk menutup auratnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau wajah mah boleh dilihat, tapi jangan disertai syahwat tentu saja. Jadi kalau dulu mah di kampung, kalau ceramahnya ustadz laki-laki itu di kurebengan, kalau di depan majelis taklim ibu-ibu. Ya, tapi aneh ya, kalau dalam ceramah di kurebengan, tapi kalau sehari-hari tidak. Tapi kalau melihat istri sendiri mah bukan penyimpangan. Karena Rasul bersabda, ihfad aurataka illa min zaujatik, jaga auratmu kecuali pada istri, umma malakat yaminuk, atau hamba saya. Jadi kalau suami istri mah tidak aurat, jadi boleh dilihat auratnya. Kemudian ekshibisiasme, kashful aurah, jadi pamer. Jadi eksibitiotisme, eksibitionisme maksudnya kashful aurat. Jadi menampilkan, itu memenuhi kebutuhan seksual dengan memperlihatkan, pamer. Penyimpangan semacam ini ada yang sampai ke tahap tinggi, itu memperlihatkan sampai melihat kelamin diri sendiri. Ada juga yang tahap rendah. Tahap rendah itu menampilkan kecantikan. Kan perempuan sekarang kan banyak ya, banyak perempuan yang memperlihatkannya dengan penampilan pakai rok mini, pakai baju seksi, pakai carang, dan pakai sehingga mengundang perhatian lawan jenis. Yaitu mungkin kalau hanya memperlihatkan aurat tertentu yang sensitif, mungkin sudah tahap pertengahan. Kalau tahap rendah mungkin berjilbab tetapi masih menonjol sehingga sering disebut jilbab, itu tahap rendah. Tapi kalau tahap pertengahan ya sudah menampilkan hal-hal yang sensitif. Tapi kalau tahap tinggi,
kasful aurahnya yaitu memperlihatkan kelamin. Nah, dia merasa puas jika kelaminnya dilihat lawan jenis. Jadi kalau sudah memperlihatkan kelamin itu sudah tahap tinggi. Ada pula yang baru sampai rendah, yang senang memperlihatkan kemolekan tubuh yang menawan, keindahannya dipamerkan atau penyimpangannya di dalam hal membuka aurat. Nah, sehingga pakaiannya pun dirancang sedemikian rupa supaya dipandang seksi oleh lawan jenis. Nah, tentu saja menurut syariat Islam perbuatan semacam ini termasuk memperlihatkan aurat. Al-Quran An-Nur 31 32 memerintah kaum wanita untuk menutup auratnya. Oleh karena itu memperlihatkan aurat sama dengan menentang aturan. Nah, Rasul bersabda, la tankashif fahdaka wala tandur ila fahdi hayyin wala mayit. Jangan engkau buka pahamu dan jangan engkau lihat baik paha yang hidup maupun paha yang mati. Jadi di sini paha. Makanya kalau tim sepak bola Saudi, celana pemain sepak bola itu kan sampai lutut, ya, sampai lutut. Jadi beda dengan tim sepak bola Amerika atau Indonesia di atas lutut. Karena paha itu termasuk aurat. Jadi hadis ini melarang untuk memperlihatkan aurat atau melihat aurat. Namun tentu saja kalau aurat istri atau suami yang dilihat tidak termasuk pada penyimpangan. Tapi yang termasuk itu adalah kalau bukan suami istri. Karena Rasul bersabda, sinfan min ahlin nar, 2 kelompok termasuk ahli neraka. Lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adna bil baqar. Yang ada di ahli neraka itu ada suatu kaum yang membawa cambuk cemeti ka'adna bil baqar, seperti memukul-mukul cemeti sapi, yadribu nabihan nas, yang dipukul-pukul mereka memukul manusia. Manusia siapa yang menjadi ahli nar, yang dipukulan di neraka itu? Yaitu nisaun kasiyat ariyat, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Nah, ini tahap pertengahan mungkin, berpakaian tapi masih kelihatan auratnya, apakah transparan atau mencetak. Nisaun kasiyat, wanita berpakaian tetapi telanjang. Mumilat ma'ilat, yang kalau tadi kasiyat ariyat pakaiannya berpakaian tetapi merangsang, bisa mencetak, bisa juga transparan. Tapi ada juga longgak lenggok. Ya. Ru'usuhunna ka'as nimatil bukhti al-ma'ilah. Dan juga kepalanya seperti kepala unta, membuat longgak lenggok. La yadkhulnal jannah, maka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, tidak akan menemukan baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal harumnya surga itu akan tercium dari tempat yang jauh. Walaupun dari kejauhan dia tidak bisa menghirupnya. Angin surga boro-boro masuk. Angin surganya aja tidak dia terima. Itu nisaun kasiyat ariyat. Kemudian ke-11 sadisme, yaitu membangkitkan nafsu syahwat dengan menyiksa atau mencaci maki istri. Penyimpangan semacam ini dijauhi. Nah, bila sudah terjadi penyakit harus segera disembuhkan, sebab itu membahayakan pasangan.
Karena itu kan sifatnya semakin lama semakin menahun, semakin berat, itu bisa tersiksa. Apalagi sekarang ada KDRT, kekerasan. Kekerasan walaupun di dalam hubungan harus dengan sopan. Jadi bagaimanapun sadisme tidak dibenarkan karena harus kemesraan. Ayatnya surat An-Nisa ayat 19 sudah jelas, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Muasyarah itu secara ma'ruf, harus secara baik, harus secara lemah lembut, harus secara sopan. Jadi tetap pergaulan dengan kekerasan itu tidak dibenarkan, walaupun suami istri itu merupakan penyimpangan. Jadi muasyarah itu harus bil ma'ruf. Rasul juga bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik kepada keluarga. Aku juga termasuk baik terhadap keluarga. Khairukum li nisaihi wa li banatihi. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik, orang yang sopan terhadap istrinya maupun terhadap anak-anaknya. Kemudian berikutnya adalah onani atau masturbasi. Nah, itu memuaskan kebutuhan dengan usaha diri sendiri, baik dengan tangan atau baik dengan alat toy, ya. Seperti sektoy itu sebetulnya walaupun yang dilarang itu tangan, tapi bagaimana kalau alat? Nah, alat itu tangan juga pada dasarnya. Dan itu apabila dilakukan oleh yang belum menikah, itu bahayanya mendidik kebiasaan. Karena kan laki-laki yang bagus itu yang bertahan, yang bisa memuaskan istrinya dulu, baru dia memuaskan dirinya sendiri. Sedangkan onani itu bisa mempercepat. Jadi banyak suami istri yang gagal setelah menikah, tidak bisa mengendalikan diri karena kebiasaan waktu bujangan melakukan masturbasi atau onani. Perempuan juga begitu, dia merasa puas dengan diri sendiri, maka akhirnya tidak butuh pihak lain. Itu dampaknya adalah kalau sudah mereka menikah, jadi tidak bisa memuaskan lawan jenis. Makanya tetap gambarannya waladinahum li furujihim hafidun. Bagusnya itu menjaga diri kecuali kepada suami istri. Menunjukkan bahwa yang mukmin itu tidak pernah memenuhi kebutuhan seksnya kecuali dalam kehidupan suami istri. Suami tidak menyalurkan seks selain kepada istrinya, istri pun selain kepada suaminya. Jadi secara tersirat melarang untuk memenuhi kebutuhan seks selain suami istri. Walaupun di kalangan ulama memang hukumnya berbeda-beda, tapi ditinjau dari sudut dampak negatifnya itu akan mempercepat keluar bagi laki-laki dan perempuan. Kalau dilakukan masturbasi, dia akan merasa puas dengan diri sendiri. Kalau diri sendiri akibatnya tidak membutuhkan pihak lain, itu akan menimbulkan krisis dalam rumah tangga. Makanya tadi waladinahum li furujihim hafidun, ya. Dan kalau dia sudah terlanjur nikah dengan tangan, itu sudah dikutuk, la'anallah nakiha yadahu. Allah itu mengutuk orang yang menikah dengan tangan. Tangan itu seperti tadi boneka dan lain sebagainya. Yang penting penyaluran kepada bukan suami istri. Dan kemudian oral, ya. Oral itu kan melalui mulut. Kalau bukan suami istri sudah jelas, pertama aurat, kemudian juga perjinahan bisa hukumnya bahkan dicela. Kaum liwat itu seperti dibahas pada bahasan sebelumnya. Tapi kalau suami istri memang di kalangan ulama berbeda paham, perbedaan paham tersebut, karena memang dalam ayat, ya, faida tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, min haitsu amarakumullah, sebagaimana diperintah
Tapi ada juga yang memahami nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyi'tum. Sehingga yang berbeda paham itu di kalangan yang dilakukan suami istri, tapi kalau bukan suami istri jelas haramnya. Kalau bukan suami istri jelas haramnya. Tapi kalau dilakukan oleh suami pada istri kepada suami, kalangan ulama berbeda paham di dalam memahami ayat yang saya sebutkan. Karena di situ ada min haitsu amarakumullah. Ada juga yang berkaitan fa'tu harsakum annasyi'tum. Terus transvestisme ialah memuaskan seks dengan cara memakai pakaian lawan jenis. Laki-laki berpakaian perempuan, perempuan berpakaian laki-laki. Itu juga tidak dibenarkan oleh syariah. Karena di situ ada la'anallah ar-rajul yalbasu labsatal mar'ah wal mar'ata talbasu labsatal rajul. Laki-laki dikutuk yang berpakaian perempuan, dan perempuan dikutuk oleh Allah yang berpakaian laki-laki. Jadi laki-laki harus berpakaian laki-laki, perempuan harus berpakaian perempuan, dan ini kan menjurus kepada penyimpangan nantinya. Makanya banyak sekarang penyimpangan diakibatkan dari pakaian. Nah, karena itu pakaian, kenapa emas, sutra hanya perempuan, laki-laki tidak boleh, yaitu perbedaannya. Jadi apa yang diperuntukkan perempuan tidak boleh laki-laki. Dan memang mana pakaian laki-laki, mana pakaian perempuan, kalau yang tidak disebut dalam hadis, itu tergantung adat kebiasaan masing-masing. Jadi kan seperti rok. Tapi kalau dalam satu tempat rok itu pakaian laki-laki. Ada juga rok itu. Tapi kalau di Bandung ini kan rok itu pakaian perempuan, maka tidak boleh oleh laki-laki. Atau anting itu di Bandung masih diakui sebagai pakaian perempuan, maka tidak boleh laki-laki. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam bab lain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.